nine, eight, seven, six, five, four, three, two, one, zero. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa la umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina Rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana dengan rahmat taufik dan hidayahnya kita bisa menghadiri majlis pada hari ini. Sholawat serta salam tetap tercurahkan kepada baginda Rasul, baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qaulina Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Semoga atas sholawat tersebut kita bisa diakui oleh baginda Rasul sebagai umatnya besok di hari kiamat. Perkenalkan, nama saya Alif Suryadi, Program Studi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Ilmu Tarbiyah, IAIN Surakarta. Di sini saya sedikit menerangkan tentang cinta tanah air dalam ibadah agama Islam untuk memenuhi tugas dari Bapak Raden Ahmad Muhammad Mustaqim Nasrullah, SH, MH. Tanah air adalah tanah yang dimana kita dilahirkan di situ. Menurut Ali bin Muhammad bin Ali Al-Jurjani mendefinisikan tanah air dengan istilah al-watan al-asli, yaitu tempat kelahiran seseorang dan negeri di mana ia tinggal di dalamnya. Al-Jurjani mengatakan al-watan al-asli adalah tempat kelahiran seseorang dan negeri di mana ia tinggal di dalamnya. Dari definisi ini, maka dapat dipahami bahwa tanah air bukan sekedar tempat kelahiran, tetapi juga termasuk di dalamnya adalah tempat di mana kita menetap, kita mencari makan di situ, kita hidup di situ, minum di dalam tanah kelahiran itu. Dapat dipahami bahwa mencintai tanah air adalah berarti mencintai tanah kelahiran dan tempat di mana kita tinggal. Pada dasarnya, manusia memiliki kecintaan kepada tanah air sehingga ia merasa nyaman menetap di dalamnya. Di sini bisa dipahami bahwa kecintaan kita kepada tanah air merupakan suatu keharusan, suatu kewajiban bagi kita. Mana kita dilahirkan di situ, kita menetap di situ, lama kita hidup di situ, maka kita wajib untuk mencintai tanah. Maka dia cintailah tanah airmu. Dalam kitab Tarhib wa Tarhib karya Syekh Muhammad dijelaskan bahwa al-wadanu wa ibaratun an biladika allati wulita biha wa nashatu fiha wa nafat zamanan binabati wa hayawan. Di sini dijelaskan tanah kelahiran itu ibarat an biladika, dari negara kamu yang dimana kamu dilahirkan, kamu memakan makanan di situ, wangtafaat zamanan binabatnya, kamu mengambil manfaat buah-buahan, tumbuh-tumbuhan, hayawan, dan kamu hidup di situ. Wa ishta fawqa ardiha, wa ishta, dan kamu hidup di situ dengan hasil-hasil bumi yang ada pada tanah kelahiran. Bahkan sama ia dari langit minal mazayu jalil allati tulzamul insan pada ruhi wa malihi fi hikmatil watan. Maka dari itu kita wajib untuk hikmatil watan, mengabdi pada tanah kelahiran. Bima yu'addi ila jayyi wa mu'ayyihi wa barakatihi. Inilah makna penting perkataan hubul watan minati. Konsekuensinya, jika ada upaya dari pihak-pihak tertentu yang berupaya merongrong kebutuhan NKRI, maka kita wajib untuk menentangnya sebagai bentuk keimanan kita.
ternyata konsekuensi dari pernyataan hubbul watan minal iman. Ketika ada musuh, ketika ada yang ingin menyerang kebutuhan NKRI, maka kita wajib untuk menyerangnya, untuk membelanya. Tentunya dalam hal ini dengan cara-cara yang dibenarkan menurut aturan yang ada. Maksudnya kita membela ya cara-cara yang dibenarkan oleh syariat Islam, oleh negara kita. Maka dari itu, cintailah negeri kita dengan terus merawat, menjaganya, dan setiap upaya yang akan menghancurkannya. Itulah bukti kita bahwa kita cinta pada tanah kelahiran. Perlu dipahami, cinta tanah air mempunyai makna yang sangat luas. Kita bisa mengungkapkannya, mengimplementasikannya dengan banyak cara. Yang menjadi pelajar, kita bisa mencintai tanah air dengan kegiatan belajar mengajar. Yang menjadi petani, dia menjadi petani yang jujur, berdagang yang jujur. Itulah implementasi bahwa bukti kita cinta pada tanah air kita. Cinta tanah air dalam sudut pandang agama Islam ditegaskan oleh Kiai Haji Ahmad Isomuddin, membawakan beberapa dalil-dalil tentang cinta tanah air dalam perspektif ajaran agama Islam. Pertama, cinta tanah air dalam Al-Quran dan menurut para ahli tafsir. Allah berfirman yang artinya, dan sesungguhnya jika seandainya perintahkan kepada mereka orang-orang munafik, bunuhlah diri kamu atau keluarlah dari kampung halaman kamu, niscaya mereka tidak akan melakukannya kecuali sebagian kecil dari mereka. Quran surat An-Nisa ayat 66. Dalam tafsir Al-Kabir, Al-Imam Al-Kabir Al-Fakir Al-Din Ar-Razi menafsirkan ayat di atas, Allah meninggalkan kampung halaman setara dengan bunuh diri. Pernyataan Ar-Razi di atas menjelaskan bahwa meninggalkan tanah air bagi orang-orang yang berakal adalah perkara yang sangat sulit dan berat, sama sebagaimana sakitnya bunuh diri. Jadi cinta tanah air merupakan fitrah yang terhunjam sangat dalam jiwa manusia. Tanah air dalam hadis Nabi Muhammad SAW diriwayatkan dari Anas bahwa Nabi Muhammad SAW ketika kembali dari bepergian dan melihat dinding-dinding Madinah, beliau mempercepat laju untanya. Dan apabila beliau menunggangi unta, maka beliau mengerahkan untuk mempercepat karena kecintaan beliau pada Madinah. Di sini kita lihat dari hadis ini bahwa Rasulullah sangat mencintai tanah air. Mengomentari hadis di atas dalam Al-Fath Al-Bari, Al-Hafidz Ibnu Hajar menyatakan bahwa hadis ini menunjukkan keutamaan kota Madinah dan disyariatkan untuk cinta tanah air. Hal yang sama juga ditemukan dalam kitab Umdat Al-Qari oleh Badi Ad-Din. Ketiga, cinta tanah air menurut para ahli fikih bahwa hikmah berhaji dan pahalanya yang besar karena mendidik jiwa menjadi lebih baik dengan meninggalkan tanah air dan keluar dari kebiasaannya. Dalam kitab Al-Dari Al-Qunafi mengatakan manfaat haji adalah mendidik diri dengan meninggalkan tanah air. Keempat, cinta tanah air menurut para wali, orang-orang soleh senantiasa mencintai tanah air. Dalam kitab Hilyat Al-Awali, Abu Nu'aim meriwayatkan dengan sanadnya kepada pimpinan kaum zuhud dan para ahli ibadah. Ibrahim bin Azam, dia berkata, saya tidak pernah merasakan penderitaan yang lebih berat daripada meninggalkan tanah air. Di sini ditegaskan bahwa makalah para ulama, para pendapat-pendapat itu mengarah kepada cinta tanah air. Berdasarkan dalil-dalil di atas, maka setiap orang yang beragama selain berkewajiban untuk mencintai agama yang dianutnya dengan cara memahami dan mengamalkan
sebenar-benarnya. Berkewajiban untuk mencintai tanah air karena mencintai tanah air tidak bertentangan dengan agama dan merupakan bagian dari ajaran agama tersebut yang harus diamalkan. Orang yang beragama, benar-benar beragama, maka dia akan mencintai tanah airnya dengan sepenuhnya, memperhatikan keamanan tanah kelahiran, membuat suasana tanah kelahiran, menjadikan tanah air dan berusaha untuk menjadikan tanah air sebagai tanah air yang makmur untuk memajukan tanah air. Orang yang beragamanya benar dan cinta terhadap tanah airnya akan selalu memerintahkan keamanan tanah air, tempat hidupnya, kampung halamannya. Ia tidak akan membuat kegaduhan demi kegaduhan, tidak menebar kebencian, tidak saling bermusuhan di antara orang-orang. Orang yang mencintai tanah air merupakan orang yang sangat cinta dan sangat peduli dengan tanah airnya. Orang yang mencintai tanah air merupakan perintah agama. Maka dari itu, cinta tanah air merupakan suatu kewajiban yang harus ada pada manusia. Dipertegaskan oleh para ulama dalam makalah-makalahnya yang dicetuskan oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari dengan jargon hubbul watan minal iman. Kemudian pada kiai-kiai lain juga disebutkan dalam qasidah Jalal Watan hubbul watan minal iman yang diciptakan oleh Kiai Haji Wahab Hasbullah. Ini merupakan bentuk apresiasi, bentuk bukti bahwa kita seorang muslim wajib untuk mencintai tanah air. Sekian dari saya. Apabila ada tutur kata yang tidak berkenan, kesalahan pada diri saya dan kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.